Nomor 31 tentang seseorang menggantungkan sebuah tali dengan sebuah beban menggantung di ujung bawahnya. Kayak pendulum gitu ya, ayunan bolak-balik. Pada mulanya orang itu melakukan percobaan dengan menjepit bagian tengah tali dengan jarinya. Lihat gambar di sisi kiri. Nah, awalnya dia setengahnya aja dengan jarinya. Kemudian dia getarkan ujung bawah tali agar terbentuk gelombang. Bagian tengah tali. Nah, ini dijepit, kemudian digetarkan setengah ya. Setengah, kita anggap satu bagian tali itu satu. Setengah itu berarti dari atas sampai dengan ke bagian yang dijepit. Setengah. Kemudian digetarkan ujung bawah tali agar terbentuk gelombang. Nah, percobaan yang berikutnya, yang sebelah kanan, dia menjepit sepertiga panjang tali dari atas, kemudian digetarkan lagi agar terbentuk gelombang juga. Nah, jadi kayak gini. Sepertiga, dijepit dari atas sepertiga bagian. Kemudian digetarkan. Nah, supaya membentuk gelombang. Bolak-balik ya, berarti satu getaran kan ke kanan, ke kiri gitu. Kemudian kalau orang tersebut memberikan frekuensi getaran yang sama pada percobaan 1 dan 2, perbandingan panjang gelombang percobaan pertama dan percobaan kedua adalah titik-titik. Oke. Sekilas kita melihat soal ini adalah soal tentang gerak harmonik sederhana. Ada di kelas berapa ya? Gerak harmonik itu kelas 10 semester 2. Gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana dipadukan dengan gelombang mekanik. Gelombang mekanik ada di kelas 3, ini kelas 12. Kalau ini kelas 10 GHS ini. Oke, kita ingat lagi. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Panjang gelombang masih ingat nggak simbolnya apa? Panjang gelombang itu simbolnya adalah lambda. Masih ingat ya? Sedikit-sedikit masih ingat lah pasti. Kakak ke lembar berikutnya untuk mencari perhitungannya ya. Tadi ilustrasinya sudah jelas ya. Yang pertama dijepit setengahnya, yang kedua dijepit sepertiganya. Nah, yang pertama frekuensi getarannya adalah sama. Kita bahas, masih ingat dengan percobaan Melde? Percobaan Melde itu yang V atau cepat lambat getaran sama dengan akar gaya dikali dengan panjang tali dibagi dengan massa atau beban. Nah, di sini kan kita lihat V atau kecepatan itu sebanding dengan akar panjang tali atau akar L. Biasanya di soal ditanyain kalau kecepatan getaran itu sebanding dengan titik-titik. Pasti opsinya akar panjang tali atau akar gaya atau panjang tali. Berarti yang betul adalah akar panjang tali. Biasanya cuma panjang tali gitu. Itu sebagai pengecoh berarti. Ya, berarti di sini kecepatan sebanding dengan panjang tali atau L. Jadi tadi di soal L1, L pada percobaan 1 adalah setengah L, dijepit setengahnya kan, atau kakak sebut juga dengan L/2. Terus L2-nya 2/3L. Tadi kan yang dijepit kan sepertiga dari atasnya, ya kan? Berarti sisanya kok 2/3 Kak? Berarti 1 dikurangi sepertiga, jadi 2/3. Yang dihitung itu dari
dari yang dijepit sampai dengan ke bawahnya. Ini kan yang dijepit di sini misalnya dari atas kan sepertiga L. Nah, yang dihitung nih yang dari sini. Dari sini, dari yang dijepit sampai dengan ke beban. Jadi di sininya berarti 1 dikurang sepertiga berarti berapa? 2/3 L. Jelas ya? Jadi L2-nya adalah 2/3 L. Atau 2L/3. Oke, lanjut. V1 berbanding V2. Tadi yang ditanyakan adalah perbandingan panjang gelombang ya. Kita cari dulu dengan menggunakan rumus. Di sini kita pakai cepat rambat. Cepat rambat getaran si benda itu. Berayun itu cepat rambatnya adalah ditentukan FL/m, di mana V atau kecepatan sebanding dengan panjang tali. Berarti V1 sama dengan akar L1 ya, ini tadi L1 kan L/2, L2-nya 2L/3 di akar, ya kan? Berarti V1/V2 atau V1 banding V2 sama dengan akar L/2 dikali dengan akar 3/2L. Dibalik, kan ini per kan, dibalik. Jadi V1 berbanding dengan V2 sama dengan akar 3L/4L. 2 kali 2 kan 4. Nah, 4L. Bisa dicoret L-nya jadi V1/V2 sama dengan ini dicoret L-nya sehingga menjadi akar 3 per akar 4 ya enggak? Ini kan akar 3 per akar 4. Akar 4 tidak lain adalah 2. Sehingga V1 berbanding V2 sama dengan akar 3 dibanding 2. Nah, persamaan gelombang umum yang biasa sering keluar, V adalah lambda dikali dengan F. Lambda itu apa tadi? Panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Di sini frekuensinya sama ya, yang kakak kuningin. Frekuensi getarannya sama, sehingga V itu sebanding dengan panjang gelombang atau lambda. Nah, kalau sebanding dengan lambda berarti kita simpulkan lambda 1 per lambda 2 sama dengan V1 per V2, ya enggak? Kan sebanding. Jadinya lambda 1 banding lambda 2 sama dengan akar 3/2. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C.